Pemirsa, sebanyak 26 WNI berhasil dievakuasi dari Afghanistan untuk kembali ke tanah air. Penerbangan itu sendiri berlangsung selama 72 jam. Namun upaya diplomatik agar pesawat Indonesia bisa mendarat di Kabul bukanlah hal yang mudah. Konon Menlu Retno Marsudi harus begadang selama beberapa hari agar bisa mendapatkan izin untuk mendarat. Seperti apa persisnya upaya diplomasi itu, kita akan mendalaminya bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Assalamualaikum Ibu Retno. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Sarah. Selamat sore. Ibu Menteri, bagaimana dengan 26 warga negara Indonesia saat ini kondisinya setelah dievakuasi? Alhamdulillah kondisi mereka baik saat ini. Tentunya mereka pasti letih, ya pasti letih. Dan mereka tidak tidur, kurang tidur dan sebagainya pasti. Tetapi Alhamdulillah bahwa mereka tiba dengan kondisi selamat. Iya, bagaimana sebenarnya akhirnya bisa mendapatkan izin untuk mendarat? Karena prosesnya juga tidak mudah. Ibu Menteri juga kabarnya harus berhari-hari begadang terlebih dahulu hingga akhirnya bisa mengevakuasi 26 warga negara Indonesia. Yang jelas begadangnya udah dibayar lunas begitu pesawat mendarat, kemudian bisa tidur 5 jam dan selesai. Jadi memang benar kita harus melakukan lobby, kita harus melakukan komunikasi dengan banyak pihak karena sekali lagi situasi pada saat ini juga masih chaos sehingga kesimpang siuran informasi tentunya terjadi. Oleh karena itu kita jalin komunikasi dengan banyak pihak dengan harapan manapun yang kemudian bisa bergerak lebih cepat itu yang kita harapkan untuk membantu kita. Oleh karena itu saya sendiri melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki, anggota NATO, dengan Menteri Luar Negeri Norwegia. Kita juga melakukan komunikasi kuasa usaha sementara kita dengan Department of Defense. Saya juga bicara dengan Dubes Amerika yang ada di sini. Saya berkomunikasi dengan NATO dan dengan Belanda juga. Jadi intinya adalah permintaan kita adalah mohon agar kita diberikan izin landing dan mohon agar akses dibuka di wilayah militer yang masih dikelola oleh NATO dibuka untuk warga negara Indonesia yang akan dievakuasi. Karena banyak cerita banyak pengalaman bahwa ada pesawat yang sudah mendarat tetapi akhirnya harus terbang tanpa penumpang karena penumpangnya evakuasinya tertahan di pintu atau masih di jalan. Nah, ini kita tentunya ingin hindari. Jadi sekali lagi satu hal yang bisa saya sampaikan cuma satu, yaitu alhamdulillah kita diberi kelancaran dalam kondisi dalam quote unquote ya kelancaran, tapi yang penting adalah saudara-saudara kita selamat sampai di tanah air. Iya, Ibu Menteri tadi juga menjelaskan walaupun belum secara detail, tapi detailnya kan seperti apa sih Bu kendala-kendalanya sehingga hambatan-hambatan itu sempat terjadi di sana ketika belum bisa mengevakuasi ataupun waktunya tadinya harus pukul sekian kemudian diundur, itu sebenarnya hambatan-hambatannya seperti apa Ibu Menteri? Jadi memang hambatan-hambatan itu muncul karena situasi yang masih sangat dinamis sekali. Dinamika terjadi terus, situasi sangat encer sehingga perubahan terus terjadi. Misalnya mengenai izin landing, awalnya kita sudah mendapatkan izin landing pada tanggal 19 Agustus pukul 04.10. Jadi memang pesawat kita kan berangkat pada tanggal 18 Agustus pagi hari dan memang kita rencanakan pesawat itu bermalam di Islamabad. Kita sudah memperkirakan bahwa kemungkinan slotnya masih belum dapat atau kalau sudah dapat dibatalkan, itu semuanya sudah dalam hitungan kita. Sehingga kita putuskan bahwa pesawat akan bermalam di Islamabad. Nah, di 18 malam itu sebenarnya sudah ada komunikasi yang mengatakan kita diberi slot untuk landing 19 Agustus 04.10. Tetapi 30 menit kemudian izin tersebut kemudian dicabut kembali karena ada situasi lapangan yang tidak kondusif. Nah, dari titik itu berarti 18 malam kita kembali lagi bergerilya untuk mendapatkan izin landing baru. Kita belum di titik itu, kita masih belum yakin seberapa lama kita harus menunggu izin landing yang baru, tetapi alhamdulillah sebenarnya jedanya hanya 1 hari. Jadi instead of tanggal 19 Agustus akhirnya kita mendapatkan izin landing 20 Agustus kurang lebih pada pukul yang sama.
Iya, Ibu Menteri, situasi yang di lapangan tidak kondusif, apakah ini termasuk dengan penghadangan? Macam-macam, karena kan teman-teman juga melihat situasi di bandara seperti apa, sehingga hambatan-hambatannya banyak sekali mungkin dari sisi keamanan dan sebagainya. Dan yang juga kita pastikan adalah sekali lagi bahwa pada saat kita menghitung misalnya pada saat kita diberi izin landing di titik itulah kemudian kita harus menggerakkan warga negara kita yang sudah berkumpul semua di KBRI. Dan jarak KBRI dengan bandara sebenarnya dari sisi kilometer tidak begitu jauh. Dalam kondisi normal dapat ditempuh dalam hitungan waktu sekitar 30 menit, tetapi kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk berjalan dari KBRI sampai ke pesawat. Nah, untuk itulah kita terus melakukan komunikasi dan sempat juga ada beberapa proses berhenti pada saat misalnya akan masuk ke pintu NATO. Di situ harus ada komunikasi yang lebih intensif bahwa akses belum diberikan untuk masuk dan sebagainya. Kita harus menelpon seluruh dunia, banyak sekali yang harus saya telepon. Intinya adalah buka pintu, beri akses untuk warga negara saya untuk masuk. Walaupun sudah ada surat, sudah ada apa, mereka sangat hati-hati untuk membuka pintu tersebut. Sekali lagi ini adalah fasilitas militer. Iya, Ibu Menlu sendiri terlibat langsung komunikasi dengan NATO dan juga berangkat pada saat itu langsung ke Afghanistan untuk melobi-lobi untuk pemulangan ataupun evakuasi warga negara Indonesia? Ke Afghanistan maksudnya? Iya. Untuk melobi kita bicara dengan pokoknya semua pihak yang dapat membantu evakuasi ini tentunya kita ajak bicara. Dua hal tadi saya sampaikan. Satu adalah tim evakuasi harus sampai di bandara dan kemudian terbang lagi dengan selamat. Ini hitungannya secara detail juga sangat rumit. Plus satu lagi bahwa kita harus pastikan evakuasi kita, WNI kita bisa berjalan dari KBRI dengan selamat, tidak hanya sampai di bandara, karena bandara bukan berarti pesawat. Hitungannya ada lagi. Jadi saya harus pastikan bahwa mereka sampai di pesawat, sampai boarding dengan selamat. Tapi alhamdulillah karena kerjasama dengan banyak pihak, akhirnya hal itu dapat terjadi. Baik, Ibu Menlu, nanti kita usai jeda akan membahas bagaimana dengan KBRI di sana saat ini seperti apa, kemudian juga bagaimana dengan upaya diplomatik yang dilakukan dengan Indonesia nantinya ya. Pemirsa, Kabar Petang Pilihan segera kembali usai jeda.